berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin Bu Fasil, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami kemarin tentang praktik coaching, yang mana pada kasus satu ini saya beserta Pak Fahri akan memerankan sesuatu tentang kasus guru dengan muridnya. Adapun kasusnya yaitu seorang guru memperhatikan salah seorang muridnya yang terlihat murung di dalam kelas. Kemudian guru memanggil murid tersebut untuk menemuinya ketika jam istirahat di ruang perpustakaan. Kemudian murid tersebut bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali sang murid. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada murid tersebut. Oke, Pak Fahri. Tok tok tok. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Silakan duduk. Kamu apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan ngobrol ya, Nak. Tapi mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kira-kira kamu tidak apa-apa, Nak? Iya Ibu, tidak apa-apa. Nah, begini, Ibu mau nanya. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Kira-kira ada apa ya, Nak? Iya Ibu, sebenarnya memang saya ingin butuh seseorang membicarakan permasalahan yang saya hadapi Ibu. Terima kasih Ibu. Kalau Ibu bersedia membantu dan mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Oke, jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Saya Bu sebenarnya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya. Oke, terus apa lagi? Saya sebenarnya Bu masih bingung kenapa saya sebenarnya begini. Saya ingin tahu penyebabnya itu apa Ibu. Kalau begitu, coba ceritakan pada Ibu. Apa yang kamu rasakan saat ini, Nak? Iya Ibu, sebenarnya saya merasa tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran Ibu. Mengapa demikian, Nak? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya Ibu, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir kenapa ya guru bahasa Inggris selalu menyindir saya di dalam kelas. Menyindir? Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan kamu yang kamu alami sekarang. Kenapa sampai kamu berpikir seperti itu, Nak? Iya Ibu, soalnya kalau di dalam kelas Ibu itu selalu bilang pada teman saya sambil melirik sinis ke arah saya. Ibu itu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan bahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan ketinggalan dalam memahami materi. Oh, seperti itu. Lalu, bagaimana menurutmu? Iya Ibu, sebenarnya yang dikatakan Ibu bahasa Inggris juga itu sangat penting karena memang les bahasa Inggris itu sangat penting untuk menaikkan nilai saya. Oke, terus kenapa kamu tidak ikut les privatnya? Iya Ibu, sebenarnya saya tidak bisa ikut les privat itu karena berbenturan waktunya Bu. Oh, jadi berbenturan. Jadi, menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa, Nak? Iya Ibu, saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar tidak disindir lagi dan mendapat nilai yang bagus Bu pas pelajaran bahasa Inggris. Iya. Kalau seperti itu,
Kira-kira apa nih yang menjadi hambatan kamu? Iya Ibu, yang seperti saya katakan tadi, bahwa jadwal saya sebenarnya berbenturan Bu. Kebetulan les itu kan diadakan sore hari, sedangkan waktu sore saya harus latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba dan orang tua saya bilang juga tidak boleh meninggalkan les bulu tangkis Bu, karena itu sangat penting. Oh, seperti itu ya, Nak. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini les bahasa Inggris kah atau bulu tangkis? Sebenarnya ya kan Bu, keduanya itu penting bagi saya Bu. Hmm. Tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya berbenturan seperti ini. Oke, kalau seperti itu, bagaimana sih cara kamu mengatasi masalah tersebut? Oke Bu, saya akan menjumpai atau menemui guru bahasa Inggris Bu, Mm-mm. mencoba membicarakan hal ini dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa, saya mendapatkan link video atau catatan materi bahasa Inggris supaya bisa saya pelajari secara daring di rumah. Dan saya akan minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu. Soalnya Bu, kalau hari Sabtu itu saya tidak latihan bulu tangkis Bu. Oh, seperti itu ya, Nak. Bagus sekali. Apa kamu bisa nih belajar daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis? Bisa Ibu, saya bisa pakai laptop, pakai HP untuk belajarnya Bu. Itu bagus sekali, Nak. Nah, selanjutnya nih, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan ibu? Iya Ibu, saya akan segera pertama menemui guru tersebut, guru Hmm. bahasa Inggris untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring di hari Sabtu. Oke, bagus sekali, Nak. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi sekarang memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan gurumu tersebut, maka guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk kamu pelajari secara daring dan kemudian membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut. Iya Ibu, terima kasih Bu atas bimbingan dan arahannya. Sekarang saya bisa mengetahui Bu apa yang harus saya lakukan supaya menyelesaikan masalah ini. Iya, Nak. Kamu anak yang hebat. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Iya Ibu, terima kasih Bu. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Iya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, kasus 2, saya berperan sebagai coach dan rekan saya Ibu Udiani berperan sebagai guru. Ketika itu, seorang guru bercerita kepada rekan sejawatnya tentang teguran yang sangat keras dari pengawas ketika melakukan supervisi, yaitu pengawas mengkritik tentang proses mengajar guru tersebut. Oke, Dokter, selamat siang Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang saat ini? Iya, selamat siang juga Ibu. Kenapa itu Bu? Ada yang bisa saya bantu? Saya lihat memang Ibu agak murung, sedang bersemangat seperti biasa. Iya, Ada yang bisa saya bantu Bu? iya. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya jadi mengganggu waktu Bapak nih. Tidak apa-apa Ibu. Iya Pak, begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak kira-kira bisa membantu saya Pak? Ya, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ini Bu? Sebenarnya
Saya hanya ingin mendapatkan solusi ataupun pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Pak. Masalahnya apa ya, Bu? Coba ceritakan yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantunya. Begini Pak, Bapak ingat atau enggak ya, beberapa hari yang lalu kan pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas, Pak. Wah, bagaimana bisa, Bu? Apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Oh, kalau menurut saya sih sebenarnya masalah itu tidak serius, Pak. Tidak serius? Tidak Iya. seriusnya gimana, Bu? Begini Pak, pengawas mengkritik saya tentang proses mengajar saya, Pak. Proses mengajar ya? Nah, proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau kalau boleh tahu, kenapa kok bisa sampai dikritik begitu, Bu? Begini Pak, sepertinya saya melihat ekspresi beliau. Iya, Bu. Gimana ekspresinya, Ibu? Begini Pak, ekspresi Pak Bapak itu terlihat sedikit marah kepada saya waktu saya praktik mengajar Pak, karena waktu itu saya mengajarnya tidak memakai buku teks pelajaran, saya hanya menggunakan video pembelajaran saja Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, Pak. Bisa dari buku referensi, misalkan yang dari perpustakaan. Yang penting bisa mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya merasa tersinggung, Pak. Oh, jadi begitu masalahnya. Kalau begitu, ini saya tanyalah sama Ibu. Selama ini, eh, apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku yang ada di perpustakaan. Kemudian saya juga mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Lalu, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks pada dilakukan supervisi? Karena Pak, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan seperti melalui video pembelajaran ini sudah sangat memudahkan siswa. Jadinya imbas yang terjadi adalah siswa lebih termotivasi dan sebenarnya video tersebut juga mengacu pada kurikulum, Pak. Oke, baik. Sebenarnya yang Ibu lakukan sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui ya kan, karakter siswa itu kan berbeda-beda, Bu, dan gaya belajarnya pun berbeda-beda juga. Oh iya, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini memang sih ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Pak. Itulah, Bu, pentingnya buku teks sebenarnya sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, dengan video pembelajaran juga. Seperti itu. Iya, saya pikir ada benar juga ya, Pak. Oke, baik. Setelah Ibu bercerita ini kan kepada saya, lalu bagaimana perasaan Ibu? Nah, terus terang ya kan Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah itu saya kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai deh Pak jadinya. Oh iya, baik. Sebenarnya Bu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu dan merasa tidak nyaman adalah karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Pak. Saya jadi merasa takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak.
Oh, iya, iya, iya. Jadi kalau saya simpulkan sebenarnya kan Ibu, yang membuat Ibu resah itu adalah tidak nyaman dan saat supervisi itu karena tidak menggunakan buku teks dan sumber belajar, dan ketika memperingatkan kepada Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah ya Bu ya. Hmm, iya ya Pak. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur nggak ya Pak sama kepala sekolah Pak? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri dulu. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga pasti menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya Ibu, mungkin dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apalah rencana Ibu ini ke depannya? Kalau rencananya sih Pak, saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini Pak. Kemudian mungkin saja beliau akan bisa memberikan solusinya. Oke, baik. Lalu ada nggak hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas sekolah dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian meminta maaf itu terkait tentang proses belajar. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta kepada pengawas bagaimana sih menjalankan proses belajar yang baik seperti itu, Pak. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Kalau setelah saya pikir, setelah ini saya akan memakai buku teks dan sumber belajar sebagai sumber belajar utama, walaupun nantinya sumber belajar yang kemarin seperti video-video itu akan tetap saya terapkan karena menurut saya siswa tersebut sudah merasa nyaman dengan cara melihat video-video tersebut, Pak. Oke, langkah yang Ibu ambil itu sebenarnya sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide dan langkah Ibu tersebut. Hmm, iya Pak, syukurlah Pak kalau begitu. Sekarang nih saya merasa sedikit udah mulai lega ini Pak, karena jujur saja saya takut nih Pak sebenarnya mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Saya agak khawatir, takutnya malah saya salah langkah begitu Pak. Iya, alhamdulillah, syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi ini, komitmen apalah yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Untuk hal itu Pak, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian saya mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks pelajaran di saat proses belajar mengajar. Oke, baik. Lalu dukungan apa ya yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga Pak yang masih ada dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa saling sama-sama saling mengingatkan gitu Pak. Wow, itu ide yang sangat bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman lagi ya, Bu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Pak Fahri, Bapak udah memberikan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya nih. Nah, sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga saja kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Pak. Amin, amin, sama-sama ya, Bu. Terima kasih juga. Maaf nih Pak, sebelumnya saya pamit duluan ya Pak, karena masih ada jadwal mengajar ini di kelas lain.
Oke, baik Ibu. Ya, silakan Ibu, silakan. Ya, terima kasih Pak. Salam sehat dan bahagia selalu ya Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Ya, siang Pak. Demikian praktek praktek coaching melalui tahapan Tirta dari kasus 1 dan kasus 2 oleh saya Dulu Fahri dan rekan saya Ibu Budiarni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke baik Bu.